Oke cuy, balik lagi di channel Serpent Didi. Dan gua minta maaf kalau misalkan ada suara-suara berisik, suara hujan, karena memang di tempat gua ini lagi hujan. Dan tepat di depan diri gua sekarang ini adalah jendela cuy. Dan di jendela ini udah pasti hujannya, suaranya di sini kerasa banget cuy hujannya. Wah gila, deres cuy di sini cuy. Kalau misalkan suara hujan yang ngeganggu gua, mohon maaf banget, karena memang gua di sini record di PC cuy. Akhirnya gua nge-record di PC ya. Gua mencoba untuk hal baru, gua record di PC. Dan gua di sini juga masih belum beli speaker yang bagus cuy. Jadi gua mohon dukungan dari kalian supaya gue bisa beli speaker yang bagus lagi ke depannya cuy. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas apakah pemain-pemain di UCL, apakah event UCL ini layak untuk kita kejar ataukah tidak cuy. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel gue, kalian bisa pencet tombol subscribe dulu cuy ya, dan juga like video ini cuy, biar gue makin semangat buat bikin video-video terkait FC Mobile dan juga yang lainnya cuy. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke halaman UCL-nya cuy ya. Nah, di sini kita udah masuk ke halaman UCL cuy ya, dan di sini kita bakalan coba lihat-lihat nih untuk event ini kita disuruh ngapain aja. Mungkin di sini kita cuma disuruh main per hari aja cuy ya. Di sini ada duel dari hari laga 5. Ya di sini kalian bisa main aja, dan di sini timnya kalian bisa pilih bebas. Kalian mau pilih PSG kayak kalian mau pilih Tottenham kayak itu bebas, tergantung kalian mau pilih yang mana-mananya. Karena offernya juga sama 100 cuy. Jadi ya menurut gue ini bebas aja lah, tergantung kalian aja. Kalian mau milih yang mana aja, kalian terserah, karena memang ini dasarnya sama aja cuy, lawannya lawan bot ya. Jadi kalian bebas lah mau milih yang mana aja. Ini mungkin ke refreshnya ini tiap hari, karena kemarin gue main dan sekarang ke refresh lagi. Dan kita bakal lihat untuk yang di sini-sininya. Dan gue di sini jujur ya, gue di sini kurang paham cuy. Ntar ini gue ada notif, sabar ya, karena gue emang pakai trial. Nah gue di sini juga sebenarnya kurang paham cuy untuk sistem seperti ini tuh. Gue maksudnya gimana gitu untuk pilihanmu untuk hari laga 5 ya. Di sini ada penyerang, ada gelandang dan juga back. Mungkin di sini kita disuruh memilih pemain dari penyerang, gelandang, back. Kita disuruh milih salah satu dari mereka, terus kita disuruh mengamati performa mereka di UCL langsung gitu ya. Jadi kita disuruh nonton UCL nih. Jadi kita disuruh buat lihat nih pemain-pemain yang kita pilih nanti ini gacor apa enggak. Kalau misalnya pemain yang kita pilih ini gacor atau memenangkan match-match di UCL, mungkin kita bakal dapat hadiah, mungkin kayak gitu ya sistemnya. Karena memang gue di sini agak kurang paham cuy buat sistemnya kayak gimana. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian galeri. Ini yang paling penting cuy, karena apakah pemain yang di sini ini worth it ataukah tidak. Jadi kita bakal langsung lihat-lihat aja, kita intip pemain yang di galeri. Gila cuy ya, ada pemain-pemain yang di sini worth it menurut gua ya, karena dari tampak depan di sini, walaupun gua nggak lihat detailnya, gua udah bisa bilang kalau pemainnya ini worth it ya. Siapa aja kalian mungkin udah tahu cuy ya. Oke, jadi gua bakalan kasih tahu ke kalian untuk pemain-pemain yang worth it itu apa aja menurut gua pribadi. Jadi di sini gua nggak bakalan bahas semuanya, tapi gua hanya membahas beberapa yang menurut gua tuh worth it buat kalian ambil di event UCL kali ini cuy ya. Oke, jadi pemain yang pertama yang worth it menurut gua adalah Jeremy Doku untuk player Manchester City yang satu ini. Ini bener-bener pemain yang menurut gua cukup ngacir cuy, karena kalian bisa lihat untuk kecepatan 144, menembak 124, dan juga kirim bolanya 139. Di sini udah GG banget lah buat Doku, walaupun kakinya di cover 5, tapi yang penting kaki kanannya itu 5 karena dia posisinya LW. Dan untuk posisi keduanya dia bisa dijadiin ke RW juga, tapi kalau buat ke RW menurut gua masih gak worth it karena kaki kirinya 3 cuy, jadi nendangnya auto kena tiang lah. Jadi mending kalian paling bener itu kalian kasih ke LW aja cuy ya. Untuk si Doku ini kalian kasih ke LW udah cocok banget, mantap banget. Untuk stamina nya di sini minusnya bintang 4 ya, gerakan bintang 4. Jadi kalian siapin cadangan aja kalau misalnya kalian mau pakai si Doku ini. Untuk trade-nya dia kosongan, gak ada trade, jadi ini yang jadi kekurangan juga buat dia. Untuk irama kerjanya di sedang ini worth it juga buat si Doku ini cuy. Pokoknya si Doku ini untuk secara keseluruhan ini worth it ya. Cuman untuk kakinya ini 3/5, tapi yang untuk posisi LW ya masih oke lah ya, karena kanannya 5, speednya di sini lumayan kencang. Di OVS 11 ini 144 udah kencang cuy. Jadi Doku ini lumayan lah buat OVS 11, lumayan W gitu ya. Untuk pemain yang kedua yang menurut gue W adalah si Balde. Nah si Balde ini cuy, back kirinya Barcelona ya, ini benar-benar ngacir banget ya. Kalian bisa lihat untuk kecepatan 144, kiri bola dan juga pertahanan ini lumayan cuy, 127 dan juga 115. Ini untuk Balde ini dia benar-benar worth it ya, apalagi dengan posisi keduanya dia bisa jadi apa, bisa jadi LM dan overnya nggak kurang kalau misalnya ini udah Evo emas. Jadi untuk Balde ini apakah worth it? Udah jelas worth it ya. Untuk trade-nya di sini kosong, tapi untuk irama kerja di sini sedang ya. Untuk LB yang main manuver ke depan, main overlap masih worth it lah. Buat main crossing juga, buat ngejar RW musuh, ini udah pasti bisa buat si Balde cuy. Tapi kalau misalkan kalian gak yakin dengan irama kerja kayak gini, kalian bisa taruh aja Balde ke LM. Ini juga udah gacor karena dia larinya kenceng. Terus
ya mengumpan juga oke, untuk kiri bola juga oke. Jadi buat taruh ke LM ini juga worth it buat si Balde. Untuk Balde ini gue ya, untuk statnya secara keseluruhan ini worth it buat si Balde. Oke, kita langsung lanjut aja ke pemain selanjutnya yang worth it menurut gue. Nah, untuk pemain selanjutnya yang worth it menurut gue adalah di Barcola, cuy, Bradley Barcola ya. Ini menurut gua pemain yang lumayan worth it karena dia punya kaki 4/5 posisi LW. Dia worth it banget karena kaki kanan 5. Untuk kecepatan di sini udah kencang banget 142. Kirim bola juga udah mantep banget 136 di sini. Minusnya lagi-lagi di stamina bintang 4 dan gerakan triknya di sini udah oke bintang 4. Untuk triknya di sini dia punya trik tendangan pisang cuy ya. Untuk gerakan trik untuk defaultnya dia punya roulette. Untuk kira kerjanya dia tinggi sedang, jadi untuk Barcola ini juga worth it banget. Untuk statistik keseluruhannya ini worth it. Untuk posisi keduanya dia bisa dijadiin ke RW, tapi kalau RW menurut gua masih kurang worth it karena kaki kirinya cuma 4. Jadi mending yang paling benar udah taruh aja ke posisi aslinya, yaitu di posisi RW aja cuy ya. Oke, langsung lanjut kita ke next pemain yang next, yaitu ada ini Nico Scotterbeck di sini ya, ada 111 posisi center back. Untuk kecepatan di sini lumayan 110 ya, nggak terlalu lelet, tapi ya masih kalau dibilang kencang juga enggak cuy ya. Tapi at least masih oke aja lah gitu buat posisi center back. Untuk tinggi 191 ini udah oke banget buat back. Dan juga punya trait berani menekal di sini. Untuk bertahan tenaga fisik yang di sini rata di 130-an. Untuk gerakan trik bintang 3 untuk CB yang nggak terlalu ngaruh cuy ya. Bintang 4 untuk CB juga nggak terlalu ngaruh, jadi masih bisa dipakai sampai full time. Untuk irama kerjanya di sini yang menurut gue rada minus karena dia tinggi, jadi dia bakalan sering maju ke depan juga, jadi kayak sering ninggalin posisi dia di belakang gitu. Jadi ya belakangnya suka kosong, tapi menurut gue masih oke aja lah buat quarterback ya. Untuk posisi CB111 di FNUCL quarterback masih oke. Selanjut ke pemain selanjutnya di sini langsung aja kita loncat ke OVS 11 yang paling worth it adalah yang pertama Marquinhos. Ya di sini CB-nya PSG ya, di sini stamina 4,5 aman banget buat kalian pakai sampai akhir permainan. Gerakan trik lagi-lagi nggak ngaruh kalau bisa buat posisi CB mah. Untuk kecepatan di sini lumayan 113. Untuk pertahanan fisikan di sini juga bagus banget ya cuy ya. Rata semuanya cuy buat di pertahanan dan fisiknya. Untuk trade-nya di sini dia polosan gak punya trade, tapi buat statistiknya keseluruhan di sini masih worth it cuy ya. Buat pertahanan dan fisik ini wah gila cuy. Jadi Marquinhos buat tinggi 183 nggak terlalu tinggi, cuman ya nggak pendek juga, jadi masih oke lah. Mungkin diduetin sama CP yang tinggi gitu ya, kayak Virgil van Dijk atau ya yang lain-lain ya, Harry Maguire gitu, atau yang lain-lain. Pokoknya yang CP yang tinggi itu, bukan duetin sama CP yang tinggi, ini worth it buat si Marquinhos. Oke, langsung aja kita ke pemain 113 yang selanjutnya. Di sini ada Scott McTominay. Nah di sini CM box to box, kita kedatangan CM box to box lagi asal Napoli di sini ya. Untuk speed 116 ini statnya semuanya rata, fisiknya 126, stamina bintang 4,5. Untuk trade-nya di sini kosongan tapi masih oke lah buat gameplaynya ya. Kaki pilihan 3/5, jadi saran gua kalian taruh aja ke sebelah kiri buat si McTominay biar bisa memaksimalkan tendangan kaki kanannya gitu ya. Oke, untuk trade-nya kosongan lagi-lagi yang tadi gua kasih tahu. Untuk irama kerjanya di sini bisa lihat untuk sedang tinggi, jadi dia bakal fokus bertahan. Untuk statistik di sini secara keseluruhan ya bener-bener rata semuanya, jadi benar-benar menggambarkan CM box to box banget sih buat si McTominay. Oke, jadi untuk posisi keduanya si McTominay dia bisa jadi ke CAM juga cuy ya. Dia bisa ke CDM dan juga bisa ke CHM, jadi dia bisa ke 3 posisi CM, CDM dan juga ke CHM, jadi aman banget lah posisi McTominay. Jadi ya tipikal CM box to box lah cuy si McTominay itu ya. Oke, lanjut ke pemain selanjutnya yaitu Ibrahim Konate. Di sini yang membuat highlight yang paling gila menurut gua adalah fisiknya 145 dan juga speednya 120. Ini benar-benar lumayan kenceng lah buat si Konate. Pertahanannya 131, emang nggak segede yang CB-CB yang lainnya, cuman kalian lihat dari fisiknya cuy, 145. Agresinya di sini juga tinggi 143, kekuatan 150, lompatan juga gigi 141 ya. Jadi gigi banget lah buat si Konate. Tinggi 194 ya, jadi gila ya. Jadi buat duel bola udara ini sih gila banget sih buat Konate sih ya. Kalian tabrak-tabrak striker musuh atau penyerang musuh, ini pasti mental sih kalau sama Konate ya. Apalagi kalian kemahirannya kalian ambil fisik di sini, wah gila. Ini bakalan makin gila cuy. Plus 15 di sini ngaruh semua cuy buat si Konate ya. Jadi gue nggak tahu nih kalau Evo emas level 30 terus ngambil fisiknya bakal berapa, 190, 180 atau bahkan 200. Gue nggak tahu sih buat Konate ya. Yang penting larinya juga lumayan kencang gitu. Oke. Untuk
OVR 113 yang selanjutnya di sini yang worth it ada udah jelas The King Kylian Mbappe cuy, stamina 4,5, gerakan trik bintang 5, bisa main elastiko. Untuk apa gerakan trik bawaan dia lenceng ya, jadi udah kacor banget cuy. Udah ada trik dengan pisang dan juga trik pengambil tembakan jauh, udah worth it banget lah, langsung aja worth it buat Kylian Mbappe. Kecepatan giring bola menembak, wah ini gila sih buat si Kylian Mbappe ya. Jadi wah gila sih guys, 182 cm, kalian main step over lenceng, kalian main gocekan-gocekan apapun ini, wah gila. Kylian Mbappe udah pasti dari dulu kartunya pasti selalu worth it. Irama kerjanya tinggi rendah, di sini dia pasti bakal ngendok di depan mulu. Jadi ini Kylian Mbappe udah nggak ada alasan lagi buat dihujat ya. Ini worth it banget, apalagi posisi keduanya dia bisa jadi ke LW juga dan nggak ngurang OVX-nya. Kalau misalkan kalian Evo emas level 30, nggak harus level 30 semuanya Evo emas kalian jadiin ke LW, kalian ambil kemahirannya, wah udah langsung nggak usah ngurang OVR-nya ya, nggak usah takut nggak ngurang OVR-nya buat dijadiin ke LW. Dan dijadiin ke LW dia juga gacor tuh ya. Oke, kakinya 4/5, tapi oke lah buat Kylian Mbappe. Siapa sih yang ngehujat Kylian Mbappe cuy, udah pasti bagus Mbappe ya. Fisiknya juga lumayan 108 gitu ya. Oke, jadi gitulah pemain-pemain UCL yang menurut gua worth it. Jadi apakah UCL ini patut atau pantas buat kita kejar eventnya, itu jawabannya tergantung kalian. Kalau misalkan kalian emang butuh banget pemain di event UCL yang kalian kayak wah ini Mbappe bagus banget, wah ini McTominay bagus banget, kalian bisa langsung aja ambil pemainnya gitu. Cuman kalau misalkan kalian pemainnya squadnya udah bagus banget, udah bagus semua, saran gue mending kalian tunggu aja ke next event, yaitu Glorious Era yang bakal hadir hari Kamis depan tanggal 20 berapa, tanggal 21 kalau nggak salah ya, pokoknya tanggal 20-an itulah ya hari Kamis depan pokoknya intinya ya. Jadi bakal ada kenaikan OVR juga sampai 115. Jadi saran gua kalau misalkan squad kalian udah bagus, itu kalian tunggu aja ke next event, itu udah pasti gacor cuy ya. Oke, jadi gitu aja mungkin video dari gua. Kalau misalkan ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. See you next time in next video and bye bye.